Perkenalkan, nama saya Maria Nursila Hadijah Mugirato. Saya anggota dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan bagian awal dari perancangan website dalam konteks IMK. Oke, baik, kita langsung saja. Interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau yang sering disebut IMK pada dasarnya merupakan suatu interaksi timbal balik antara manusia dengan komputer yang mempunyai tujuan mempermudah manusia mengoperasikan komputer. Timbal baliknya berupa output dari sistem komputer tersebut. Hubungan timbal balik ini terjadi karena pengguna atau manusia melakukan perintah atau input, lalu komputer memberikan suatu feedback berupa hasil output dari perintah tersebut. Hubungan timbal balik ini terjadi karena pengguna atau manusia melakukan perintah atau input, lalu komputer memberikan suatu feedback berupa hasil output dari perintah tersebut. Kajian sistem IMK berhubungan dengan desain, implementasi, evaluasi sistem komputer, sehingga memudahkan manusia dalam penggunaannya. Interaksi manusia komputer 2011. Aplikasi dari IMK sangat banyak sekali jenisnya. Salah satu aplikasi yang berhubungan dengan sistem IMK yaitu perancangan situs atau website. Dari permasalahan tersebut, peranan sistem IMK menjadi hal yang sangat penting, di mana sistem IMK sesuai dengan tujuannya yaitu mempermudah manusia dalam berinteraksi dengan komputer. Maka, beberapa faktor terpenting dari IMK seperti user interface, usability, dan user experience perlu dipertimbangkan dalam perancangan suatu website. Larasati 2010. Adapun penjelasan maupun studi kasus yang berhubungan dengan ketiga faktor tersebut, yaitu yang pertama, user interface. User interface atau UI merupakan suatu sistem yang merupakan bagian terpenting dari setiap program, karena menentukan seberapa mudah program tersebut memberikan respon atau timbal balik dari yang diperintahkan oleh pengguna. Sedangkan tujuan dari UI membuat interaksi yang baik dan menyenangkan. Faktor estetika perangkat, waktu respon dan konten menjadi bagian terpenting untuk terciptanya UI yang baik. Desain UI yang baik memiliki karakteristik standarisasi terhadap sifat interface yang berbeda, integrasi antara aplikasi dan software, konsistensi terhadap suatu aplikasi, dan portabilitas yang merupakan dimungkinkannya data dikonversi pada bagian hardware dan software. Yang berikut kedua yaitu usability. Usability pada dasarnya berguna atau dapat digunakan. Jadi, usability dalam kaitan dengan IMK merupakan suatu sistem yang dapat bekerja dengan baik apabila dipergunakan secara maksimal oleh pengguna, sehingga semua kemampuan sistem dapat bermanfaat secara maksimal. Usability mempunyai 5 komponen, yaitu yang pertama, learnability. Seberapa mudah bagi pengguna memahami saat pertama kali melihat. Yang kedua, efisiensi. Seberapa cepat data dapat menyelesaikan perintah atau input. Yang ketiga, memorability. Saat pengguna menggunakan lagi, seberapa ingat atau terbiasa terhadap penggunaannya. Yang keempat, errors. Beberapa banyak kesalahan yang diperbuat saat menggunakannya. Dan yang kelima, satisfaction. Seberapa nyaman pengguna dengan antarmuka tersebut. Yang ketiga yaitu user experience.
User experience pada dasarnya istilah pengalaman pengguna merasakan suatu barang dan jasa yang efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan IMK, yaitu bagaimana pengguna merasakan kemudahan dan efisiensi dari sebuah sistem. Indikator dari user experience adalah seberapa cepat pengguna menggunakan dan terbiasa dengan interface. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi user experience. Yang pertama, bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Artinya, didesain sangat sederhana atau simple, serta letak menu informasi yang tertata rapi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengguna baru atau pengguna lama dalam mengakses untuk mencari suatu informasi. Yang kedua, kemampuan dan keterbatasan situs, yang artinya memiliki kemampuan akses yang sangat mudah untuk mengetahui letak informasi yang dibutuhkan karena tertata dengan rapi, sehingga pengguna cepat paham. Yang ketiga, dari isi dan tampilan situs, artinya isi dari informasi harus lengkap, sehingga pengguna merasa mudah dalam mengetahui informasi yang dibutuhkan. Selain itu, tampilan juga sangat sederhana, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami isi dari informasi tersebut. Yang keempat, fungsionalitas situs. Artinya, aspek fungsionalitas harus memenuhi standar di atas, agar website mampu merespon dengan baik setiap perintah pengguna dengan cara memberikan informasi yang lengkap pada setiap menu yang ditampilkan. Kelompok kami mengambil 5 situs website. Yang pertama yaitu kompas.com. Kompas.com adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Kompas.com merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, Kompas.com hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Tampilannya seperti ini, sangat simpel dan menarik. Berikut kita akan membahas kompas.com dari faktor user interface. Tampilan desain website kompas.com sangat baik dari segi interface, sebab tampilan desain simple, informasi yang ditampilkan tertata rapi seperti pilihan-pilihan menu, berita dibagi menjadi berbagai bidang atau kelompok. Letaknya berada di bagian atas. Logo dari kompas.com juga sangat menarik. Meskipun begitu, terdapat banyak iklan yang kadang muncul terus-menerus, tetapi tidak terlalu mengganggu, sehingga memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan situs web tersebut dalam mengetahui berita terbaru. Berikutnya kita lihat dari segi user usability. Yang pertama yaitu dari segi learnability. Situs kompas.com cukup baik dalam pengelompokan berita sehingga tidak membingungkan penggunanya. 2. Dari segi efisiensi, sudah cukup memenuhi dikarenakan tidak perlu banyak link dan sangat mudah diakses untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan penggunanya. Dari segi memorability, mudah diakses sehingga tidak membingungkan atau menyulitkan pengguna. 4. Dari segi errors, aspek error terdapat terhadap pengguna website akan tinggi karena terlalu banyak link untuk mengetahui sebuah informasi. Yang kelima, dari segi satisfaction, tampilan situs Kompas sudah sangat baik karena tampilannya simple dan banyak berita terkini, sehingga pengguna merasa nyaman dalam mengaksesnya. Yang terakhir, dari segi user experience, situs kompas.com sudah sangat memenuhi standar.
Cara untuk mengaksesnya mudah, tidak menghemat biaya, situsnya tidak terlalu mengganggu dengan iklan. Oke, sekian dari saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juan Hendrikus Balsono Guamere dari kelompok 3. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang perancangan website di dalam IMK. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan khususnya pada website siamiruyelindo.ac.id. siamiruyelindo.ac.id atau siamir.co.id merupakan sebuah situs web yang berasal dari Stikom Uyelindo Kupang. Situs ini bergerak di bidang pendidikan di kampung Stikom Uyelindo Kupang. Situs ini dibuat untuk memudahkan mahasiswa Stikom Uyelindo Kupang dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti absensi, mengirim tugas, menghubungi dosen, membayar SPP, dan lain-lain. Dari segi user interface, tampilan desain website Siamir sangat baik dari segi user interface. Sebab tampilan desainnya simple, informasi yang ditampilkan tertata rapi, seperti informasi fakultas letak di bawah, informasi berupa berita di sebelah kanan, dan sebelah kiri mengenai informasi utama kampus, sehingga memudahkan pengguna dalam interaksinya untuk mengetahui informasi yang ada. Selain itu, gambar tampilan atau background ternyata gambar yang dapat berubah-ubah setiap detik yang ternyata berupa informasi dan disertai dengan linknya, sehingga dapat memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi yang ada dengan mengklik gambar tersebut tanpa harus melalui menu utama. Website dapat dilihat dalam satu tampilan layar monitor, sehingga memudahkan pengguna untuk melihat seluruh tampilan website sekaligus. Dari segi user usability, yang pertama dari segi learnability, website Siamir cukup baik dalam pengelompokan berita sehingga tidak membingungkan pengguna dalam mengaksesnya. Yang kedua, dari segi efisiensi, sudah cukup memenuhi dikarenakan tidak terlalu banyak link atau sangat mudah diakses dengan login menggunakan NIM, email, dan PIN. Yang ketiga, dari segi memorability, mudah diakses sehingga tidak membingungkan atau menyulitkan pengguna. Dan yang keempat, dari segi error, aspek error terhadap penggunaan website Siamir sering terjadi kegagalan, misalkan jaringan tidak mendukung. Dan yang kelima, dari segi certification, tampilan situs siamiruyelindo.ac.id sudah baik karena tampilannya simple dan banyak berita terkini, sehingga para mahasiswa merasa nyaman dalam mengakses dan mengambil informasi dari mahasiswa dijaga sehingga tidak terjadi kebocoran data. Dan dari segi user experience, situs website siamir.co.id sudah sangat memenuhi standar. Cara untuk mengaksesnya mudah dan tidak membingungkan. Semua memudahkan mahasiswa dalam perkuliahan. Misalnya, jika ingin membayar uang SPP atau SKS, mahasiswa tidak perlu ke kampus lagi. Semuanya bisa dilakukan dari rumah dengan menu Syandi Pembayaran. Kita dapat membayar melalui media mana saja. Oke, yang berikutnya ada brandly.co.id. Brandly adalah sebuah website yang memungkinkan penggunanya menanyakan dan menjawab pertanyaan terkait pelajaran di sekolah secara terbuka ke pengguna lain. Penggunaan layanan ini cukup mudah. Setelah mendaftar, Anda bisa langsung mengajukan dan atau menjawab pertanyaan. Brandly menyediakan 3 kategori tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Jumlah pilihan mata pelajaran yang disediakan Brandly juga cukup lengkap, mulai dari matematika hingga bahasa asing dan bahkan seni. Jika Anda menjawab pertanyaan yang diajukan pengguna lain, Anda akan mendapat poin sesuai dengan yang ingin diberikan oleh pemberi pertanyaan ketika membuat pertanyaan tersebut. Poin ini akan diakumulasi tiap harinya dan pengguna yang memperoleh poin terbanyak akan diperlihatkan di halaman depan website ini. Dari segi user interface,
Tampilan desain website Brandly sangat baik dari segi user interface dan tidak menyulitkan pengguna. Dari segi usability sendiri, yang pertama ada dari segi readability, website Brandly cukup baik dan saat kita membukanya, kita tinggal mengajukan pertanyaan yang kita butuhkan dan tunggu beberapa saat akan muncul jawabannya. Yang kedua, dari segi efisiensi, website Brandly sudah sangat efisiensi karena pengguna tinggal mengetik pertanyaan dan dengan cepat pengguna akan mendapatkan jawabannya. Dan yang ketiga, dari segi memorability, mudah diakses sehingga tidak membingungkan atau menyulitkan pengguna. Yang keempat, dari segi error, tidak pernah terjadi error atau kegagalan sistem. Dan yang terakhir, yang kelima, dari segi certification, tampilan Brandly sangat simple dan tidak ada banyak menu. Dari segi user experience, website Brandly dapat membantu pengguna yang membutuhkan jawaban dengan cepat dan mudah. Sehingga website ini lebih banyak digemari oleh anak sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fridesia Marseling dari kelas B, Prodi Teknik Informatika 101. Nah, di sini saya akan menjelaskan situs web rebahin.com. Nama situs online film ini sangat unik, yaitu Rebahin. Jika melihat namanya, mungkin pembuat situs ini terinspirasi dengan situasi sekarang yang mengharuskan orang untuk bekerja dari rumah. Para netizen menyebutkannya sebagai kaum rebahan. Situs ini merupakan situs ilegal, tetapi melalui situs ini kita dapat menonton berbagai film yang kita inginkan secara gratis. Dan situs ini merupakan situs bajakan. Jadi kita bisa menonton dan bisa kita lihat ini ada film-filmnya. Lalu ini adalah tampilan menunya, ada home ini untuk keseluruhan seluruh film, ini movies, kita bisa memilih jenis-jenisnya. Mulai dari genre itu ada genre horor, genre fantasi dan lain-lain. Dan negaranya bisa kita pilih dari negara mana saja, tahun rilisnya juga bisa. Kemudian kita lihat dari segi user interface. Tampilan desain web Rebahin sangat baik dari segi user interface dan tidak menyulitkan para pengguna karena terdapat pembagian kelompok, misalnya film, genre, negara, dan lain-lainnya, sehingga pengguna tidak kesulitan untuk mengaksesnya. Yang kemudian dari segi usability. Dari segi usability terbagi menjadi 5 komponen, yaitu yang pertama dari segi learnability. Website Rebahin cukup baik tampilannya dan saat kita membukanya, kita tinggal memilih film mana yang kita tonton. Jadi kita tidak perlu kesusahan lagi untuk memilih atau mencari-cari satu persatu, tinggal kita ketik di tombol search-nya, maka akan kita dapatkan film yang kita inginkan. Kemudian dari segi efisiensi. Dari segi efisiensi, website Rebahin sudah sangat efisien karena pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya bila ingin menonton dan tidak perlu jauh-jauh ke bioskop untuk menontonnya. Dari segi memorability, mudah diakses sehingga tidak membingungkan atau menyulitkan penggunanya. Dari segi error, dikarenakan situs ini ilegal, maka keamanan dari situs ini tidak bisa dijamin. Kemudian dari segi satisfaction, tampilan Rebahin ini sangat simpel dan tidak banyak menu, tetapi banyak iklan yang sangat mengganggu. Oke. Yang berikut dari segi user experience. Website Rebahin sangat membantu pengguna, khususnya kaum rebahan, karena mereka tidak perlu jauh-jauh ke bioskop dan mengeluarkan biaya yang banyak bila ingin menonton. Karena situs ini menyediakannya secara gratis, tetapi film dalam itu merupakan film bajakan, tapi memberikan manfaat yang baik untuk penggunanya. Oke, sekian dari pemaparan ini. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Junita Maria Donas Cimento, NIM 2012-0038. Saya dari anggota kelompok 3,
akan menjelaskan tentang website yang menggunakan interaksi manusia dan komputer. OLX Co.id. OLX Co.id adalah platform jual atau beli otomotif dan properti online terbesar di Indonesia. Beroperasi sejak tahun 2005, OLX memiliki jumlah pengguna terbesar yang menarik lebih dari 500 juta pembeli potensial setiap bulannya. OLX memberikan transaksi yang berkualitas bagi penjual serta menyediakan pilihan otomotif dan properti terlengkap bagi pembeli. Bisnis OLX bertujuan untuk membangun ekosistem mobil dan properti terbesar dan terlengkap di Indonesia. Secara konsisten, OLX menghadirkan pembeli potensial terbanyak dalam waktu 24 jam sejak iklan dipasang. OLX berkomitmen untuk menghadirkan transaksi yang nyaman dan mudah, dengan memberikan pilihan terlengkap dalam aksesoris mobil, suku cadang, motor, rumah, furnitur, hingga jasa mekanik dan servis lainnya. Berikut adalah tampilannya. Yang pertama, dari segi user interface. Tampilan desain website OLX Co.id sangat baik dari segi user interface dan tidak menyulitkan pengguna. Saat kita mengaksesnya, maka akan langsung muncul tampilannya seperti di gambar. Yang kedua, dari segi usability. Dari tampilan di atas, situs OLX Co.id telah memenuhi 5 komponen dari user usability, seperti yang telah dijelaskan di atas. Yang pertama, dari segi learnability. Website OLX Co.id cukup baik dan saat kita membukanya, kemudian kita cari barang apa yang kita inginkan, lalu lakukan transaksi atau kesepakatan. Yang kedua, dari segi efisiensi. Website OLX sudah sangat efisiensi karena merupakan situs website yang menjadi perantara dalam kegiatan jual beli barang online. Yang ketiga, dari segi memorability. Mudah diakses sehingga tidak membingungkan atau menyulitkan pengguna. Yang keempat, dari segi errors. Tidak pernah terjadi error atau kegagalan sistem. Yang kelima, dari segi certification. Tampilan layar pada OLX Co.id sangat simpel dan tidak menyulitkan pengguna, serta membutuhkan waktu yang singkat untuk mengaksesnya. Yang terakhir, dari segi user experience. Website OLX Co.id dapat membantu pengguna yang membutuhkan barang yang ia inginkan dan menjadi perantara antara penjual dan pembeli, sehingga terjadi kesepakatan tanpa harus bertemu. Inilah penjelasan saya dari website yang menggunakan faktor interaksi manusia dan komputer. Sekian dan terima kasih.